dimaksud dengan komunikasi organisasi adalah sebuah proses saling memberi dan saling menerima pesan antar orang-orang di dalam organisasi atau antar organisasi yang dilakukan dalam rangka bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi dalam organisasi cukup untuk berbagi informasi, di mana setiap anggota dalam organisasi bisa saling bertukar informasi terkait dengan pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik, bisa membina komunikasi yang membangun seperti memberikan kata-kata motivasional untuk para anggota atau bahkan sekedar berbincang seputar kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menangani konflik. Dengan komunikasi, konflik di dalam organisasi dapat teratasi karena adanya keterbukaan dan penyelesaian. Selain itu, dengan komunikasi dapat tercipta sebuah solusi untuk menghindari konflik yang sedemikian rupa terjadi kembali di waktu mendatang. Komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan internal atau budaya dan eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi melibatkan pesan-pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media yang digunakan. Yang ketiga, komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dengan sikap, perasaan, hubungan, dan kemampuan-kemampuannya. Yang keempat, selalu melibatkan orang dengan kedudukan serta peran yang berbeda-beda. Fungsi komunikasi organisasi. 1. Fungsi umum. A. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. B. Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta. C. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain. D. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan. 2. Ada fungsi khusus. A. Membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkan ke dalam tindakan tertentu di bawah suatu komando perintah. B. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. C. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana ambigu dan tidak pasti. Kelima, ada pendekatan komunikasi organisasi. Memahami organisasi dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif, suatu organisasi dipandang pasti memiliki struktur, sedangkan secara subjektif berarti proses dalam pengorganisasian perilaku. 1. Pendekatan makro organisasi dilihat sebagai suatu struktur global yang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pertama, organisasi harus melakukan aktivitas memproses informasi dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi organisasi tetap hidup. Kedua, organisasi melakukan identifikasi. Identifikasi sangat penting dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kebenaran dan ketetapan informasi yang jelas. Ketiga, bekerja sama dengan organisasi lain. Setiap organisasi pasti bekerja sama dengan organisasi lain. Masing-masing organisasi saling membutuhkan. Dalam kerjasama terjadi interaksi dan komunikasi. Komunikasi dengan organisasi lain harus betul-betul dijaga dengan baik oleh setiap organisasi. Karena jika terjadi gesekan yang bertentangan akan menghambat kemajuan organisasi itu sendiri. Keempat, menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas organisasi. Dalam menentukan tujuan organisasi perlu dilakukan pengembangan informasi yang menjadi kekuatan internal dan eksternal organisasi. 2. Pendekatan mikro. Fokus pada pendekatan mikro ini adalah komunikasi di dalam unit dan subunit organisasi. Pertama, komunikasi dalam rangka pemberian pelatihan. Pemberian pelatihan ditunjukkan kepada para anggota dalam organisasi guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme bekerja. Kedua, komunikasi pemberdayaan anggota. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memperdayakan anggota dalam sangat manusiawi. Ketiga, komunikasi untuk menentukan iklim organisasi. Iklim dalam organisasi itu diciptakan oleh pimpinan dan anggota. Komunikasi yang baik antara dan bawahan akan menciptakan iklim yang kondusif.
nyaman, dan menyenangkan. Keempat, komunikasi dalam rangka supervisi dan pengarahan. Salah satu tugas pemimpin adalah melakukan supervisi dan memberikan pengarahan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat produktivitas dan efektivitas anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Kelima, komunikasi untuk kepuasan kerja. Salah satu fungsi komunikasi yang baik adalah untuk membantu memberikan kepuasan anggota bekerja sama.